12. Aku udah tidur pula di situ. Apa kemarin tuh bang? Waduh, saya juga tidak mengingatnya abang. Ada loh, abang bertanya banyak. Saya jawab satu-satu. Saya ini sebenarnya sih dalam hal ini kan memperlancar bahasa Indonesia bang, nggak ada yang lain. Apa Bener tuh nggak, Os Bang? kemarin Os? Kata Ingat nggak ini, Os? kita ini memperlancar bahasa Indonesia ya, nggak ada yang lain loh. Ya, Enggak, gua ingat. kemarin apa pertanyaan Bang Andi itu lupa aku. Gua ingat gua. Apa itu? Yang mati terkutuk di kayu salib itu Yesus atau manusia? Ah, ya itu salah satunya itu. Oke. Aku bilangnya itu Yesus. Bang Andi siapa? Yang disalibkan itu siapa? Yang disalib pasti orang bang, nggak mungkin monyet. Iya, siapa namanya? Kan saya bilang Yesus. Ya diberi gelar Kristus, Yesus Kristus. Iya, menurut Bang Andi siapa? Kan Iya Yesus Kristus bang yang disalib. oh, bukan digantikan. Kan di Bible yang diomongin bang. Ya, menurut Abang juga lah, istilahnya Al-Quran Abang. Jadi yang disalib itu pasti punya salah. Betul. Tidak mungkin disalib kalau nggak punya salah. Mm-mm. Itu kan hukum alam ya. Iya, betul, Nah, Pak. tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Mm-mm. Jadi orang yang disalib ini bukan anaknya Bunda Maria, tapi orang lain yang beri nama Yesus Kristus. Itulah yang disembah kamu begitu. Ya udah, berarti kan ajaran kita beda kan, tidak sama kan? Ya beda banget bang, jauh beda. Makanya nggak boleh disama-samakan, beda. Loh yang samakan memang siapa? Nggak ada Iya, perbasamaannya. Aku makanya gue bilang perbedaan itu banyak gitu loh, nggak sama ajaran kita Woi, sama. beda banget. Bang. Mm-mm. Mulai kitabnya, Tuhannya, syariatnya, tata cara ibadahnya, berbeda, nggak ada samanya bang. Itu sampai itu kan, sampai ini, sampai ke surga aja beda kan itu. Beda. Hmm. Kalau surganya umat Islam itu tempat menikmati segala jerih upaya kita di bumi. Ya kalau di Kristen itu di bumi dia jarang berdoa. Ya di surga mereka berdoa 24 jam. Enggak. Kalau orang dia jarang berdoa di bumi ya nggak bakal masuk surga. Gimana masuk surga dia aja jarang berdoa di bumi. Anda di surga ngapain, kan berdoa selamanya kan gitu ya. Iya, maksudnya Bang, yang itu kan. bilang itu dia berdoa di bumi, yang bilang udah kalau dia Udah rajin di berdoa surga, di bumi, ini ngomongin surga, menyembah Iya. tiap hari. otomatis Di dia masuk surga. menyembah Kalau dia terus. taat ibadah, berdoa sering kan, dia masuk surga. Ini dia nggak pernah berdoa di bumi, gimana masuk surga? Tapi Gitu, Bang. persoalannya Anda diusir oleh Yesus nanti. Kok bisa? Sedangkan itu Jadi- dikatakan ini ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, tuh. Ntar, Oke, Yesus itu jalan apa tujuan? ntar Bang, itu buka ayatnya. Buka Yohanes 14:6. 14 ayat 6. Ntar Bang. Nah, coba baca. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 4. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana Abang bilang Yesus mengusir kami, sedangkan Yesus saja mengatakan, Ntar dulu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa atau kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Ya, Yesus. di situ ada dua nama ya. Ada aku itu siapa di situ? Aku jalan siapa? Yesus. Yesus. Bapak itu di situ untuk siapa? Bapa itu ya Allah, Oke. pemilik surga. Ya, tujuan kemana ini? Tujuan ke Yesus apa tujuan ke Bapak? Gimana Bang? Tujuannya ke Yesus apa tujuannya ke Bapak? Kan gini kata Yesus kepadanya. Aduh ya Allah, Berarti jangan. Yesus berkata kepada orang kan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Itu kata Yesus. Di sini Yesus sebagai apa? Yesus sebagai apa? Oh, gini, sebagai apa? Apa namanya nih? Kalau Barusan Anda dikatakan baca, akulah coba jalan baca kebenaran dulu, hidup, coba baca tidak dulu. seorang pun datang kepada Bapa. Bisa perantara. Oke. Tujuannya kemana? Ke surga. Oke. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapak? Bapa. Nah, jadi Yesus sebagai
Kalau bukan Yesus bukan Tuhan, sebagai apa dia? Dia kan sebagai di sini sebagai utusan, Bang. Utusan. Cuman di Kok dalam pakai rohnya cuman? itu, bentar, saya jelaskan, Bang. Kenapa lu lagi pakai cuman? Iya, karena dalam Yesus itu ada Roh Allah, makanya mereka satu, Bang. Memang secara kasat mata dia manusia, betul. Saya ulang Dia lagi, manusia. saya ulang lagi. Fokus di sini dulu. Makanya, ya bentar, Yang Bang. Tuhan Makanya dibilang, di situ yang Tuhan siapa? Bapak atau Yesus? makanya dibilang Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, gitu loh. Makanya Saya dibilang ulang lagi. Yesus. Jangan terlalu panjang kalau sama saya. Lu tahu kan karakter gua, Bro. Oke, terus. Kalau lu juga menjawab, jangan lagi lu ragu atas jawabanmu kan gitu, berdasarkan Bukan ragu, data aku dan yang kau jelaskan. baca sendiri kan gitu ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Di situ Yesus sebagai apa? Sebagai perantara Perantara. Tujuannya kemana? ke surga, Ketemu siapa? temu Allah, Bapa. Oke. Yang Tuhan yang mana? Bapa Allah, Yesus sebagai apa? perantara. Oke. Perantara itu Tuhan atau bukan? Kalau di sini dia Tuhan juga. Lakah. Tuhan perantara ke Tuhan. Berapa Tuhan? Iya kan, menurut kami dia Yesus Tuhan kan? Gimana Jadi sih, Tuhan Bang? perantara ke Tuhan. Dia duanya, dia perantara dan Tuhan kami. Dengerin. Tuhan perantara ke Tuhan. Berapa Tuhan? Iya, Bang. Menurut kami Yesus itu Tuhan kami. Jujur lah bro, ini bahasa Indonesia loh. Gimana aku jelaskan Kamu kalau lagi? bilang dua Tuhan nggak ada masalah, selesai kita di sini gitu loh. Bukan Tuhan, dua Tuhan satu, tetap satu. Allah Kalau itu tetap satu, kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Ah, Bapak, B Yesus. Dalam ajaran kami dua-duanya. Saya ulang kembali, kalau satu Tuhan, siapakah yang Tuhan? Ah, Bapak, B Yesus. Aduh, gimana aku jelaskan? Jangan dijelaskan. Yaudah. Katanya satu. Terserah bang lah. Aku udah aku jawab tadi, terserah lah. Lah, saya kembali Yohanes 14:6. Nah, Yesus perantara. Tujuannya ke Bapak. betul. Ya. Yang mana yang Tuhan? Yang perantara kah atau yang Bapak? Bapak. Berarti perantara ini Tuhan atau bukan? Udah saya jawab tadi. Saya ulang lagi, perantara ini Tuhan atau bukan? Nanti saya jawab, abang nggak terima. Saya terima benar, saya terima. Oke, Saya dengar ulang. ya. Oke. Nah, apa, Bang? Perantara ini Tuhan atau bukan? Dalam ajaran kami dia Tuhan juga. Oke, berarti Tuhan perantara ke Tuhan. Karena mereka satu. Enggak, saya ulang lagi, perantara ini Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Iya, berarti Tuhan perantara ke Tuhan. Kepada Bapa Allah. Karena Iya, Bapak ini Tuhan, Yesus Tuhan perantara. Iya. Oke, perantara Tuhan, tujuan Tuhan. Ada berapa Tuhan? Bingung aku, Bang, serius. Yang lain. Yang lain. Yang lain. Tunggu dulu ya, aku ini ajan di sini, teman-teman yang nggak ajan ngomong dulu Pi, bentar Pi, nggak enak ajan di sini. Abang di mana, Bang? Di sini belum. Cek. Abang anak Tuhan. Kok tiba-tiba nanya itu, Bang? Kira aku jantungan aja. Oh, gua disuruh lanjutin. Ya, dikonfirmasi dulu. Abang anak Tuhan atau hamba Tuhan? Oh, saya anak Tuhan. Keren. Berarti abang punya bapak Tuhan. Betul. Oh, mantap. Jadi ada berapa Bim, Tuhan? Mamanya siapa bilang? Satu-satu mamanya. loh. Satu-satu. Ya, aku nerusin Alfi. Mamanya siapa? Oke, stop ya, itu aja. Terus, apa Bang Alfi? Nggak, abang keren aja gitu. Jadi anak Tuhan. Gimana rasanya jadi anak Tuhan, Bang? Seru nggak? Sangat senang loh. Aduh, anak-anak Tuhan. Ya anak Tuhan ya enak lah. Apa Ya, jawab tadi. Kasih. Mamanya siapa? Jawab. Siapa? Masa Anda anak Tuhan tidak ada yang melahirkan? Tuhan Anda kawin sama siapa sehingga tercipta Anda itu? Yang mana? Yang mama siapa? Mama kami.
Ya kan Anda tadi bilang Anda anak Tuhan. Kalau Anda anak Tuhan, mamaknya siapa? Di dalam ini ceritakan anak Tuhan itu tidak ada kawin mengawinkan, Dinda. Gimana sih itu? Kata siapa tidak ada kawin mengawinkan? Jelas-jelas banyak perkawinan di surga Anda. Mana ayatnya? Coba. Coba Anda baca Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersorak-sorai, perkawinan anak domba telah siap dan pengantinnya telah siap sedia. Bentar, Itu ada bentar. perkawinan. Wahyu 19 Ayat 7. 7. Marilah Yo. kita bersukacita bersorak-sorak dan muliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di sini diartikan, Bang. Bentar ya, saya bacakan. Siapa yang mengartikan? Yang mengartikan siapa? Jangan kau lagi yang mengartikan. Jadi siapa? Loh, jangan kau yang mengartikan, harus tertulis dalam kitabmu. Ini kan Alkitab saya, jadi saya kan tahu yang artikannya gimana sih. Tertulis tidak? Yang kau artikan itu tertulis tidak dalam kitabmu? Ini dalam artian ini istilahnya arti tulisan ini baru saya terangkan. Ayo coba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Di sini dikatakan anak Tuhan itu akan masuk surga, akan dikawinkan dengan Yesus. Yesus itu pengantin laki-laki dan kamilah pengantin wanitanya. Itu artinya bukan berarti secara dunia ini kawin, bukan itu. Jadi Anda kawin sama Tuhan Anda begitu? Kalau dalam arti dunia ini kawin itu salah. Kami itu Loh, bukan kawin. Tadi maksudnya. kau yang bilang bahwa Anda jadi pengantinnya. Betul Iya, di tidak? dalam Alkitab ini kawin dibilang, cuman dalam artinya bukan kawin secara dunia ini. Jadi apa pengertian kawin menurut Anda? Pengertian Anda tahu kawin tidak di sini, apa pengertian kawin? Yesus menyambut kami yang manusia biasa ini menyambut kami di surga. Dengan cara Makanya menikah. Kami dikatakan mempelai wanita, Yesuslah mempelai prianya. Gitu loh. Bukan artinya kawin secara dunia. Tapi kalau menurut kamu begitu ya terserah. Yang penting saya udah jelaskan kan gitu. Kan tidak, kan Anda yang bilang tadi Anda pengantin wanita, Yesus pengantin prianya, betul tidak? Iya, maksud saya itu Oke. artinya. Kalau Anda kawin sama Yesus, anaknya siapa? Jawab. Nah, itu kan kamu gak nyambung. Saya bilang tidak ada kawin secara dunia, tanya anak kan lucu. Definisi kawin menurutmu itu apa sih definisi kawin? Nah itu, pasti itu pertanyaanmu karena kok nggak Loh, ngerti. kita ini berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia, maka kita gunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba Anda buka di situ, kan Anda punya Google. Kawin menurut KBBI itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan Anda yang tafsir. Makanya aku bilang, kejelaskan juga sama kamu nggak akan paham, dia bilang. Loh, jadi Kristen Karena suka itu. menafsir, begitu? Memang Ya, Bible boleh ditafsir nggak? Memang kitab kami ini banyak penafsiran, gitu loh. Boleh Kalau nggak ditafsir. paham, Oh, ya Bible dia boleh bakal ditafsir. sesat. Bible boleh Kalau ditafsir kamu tidak? nggak paham, bakal sesat. Ya, saya tanya. bakal Saya bingung, tanya. gitu loh. Iya, Bible boleh nggak ditafsir? Boleh lah, kenapa nggak boleh? Boleh ditafsir. Diartikan, maksudnya tulisan itu apa? Boleh lah, kenapa nggak boleh? Oke, saya boleh nggak mengartikan? Ya sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu bisa mengartikan ya nggak masalah. Ya sudah, kalau kalau saya mengartikan Anda kawin dengan Yesus itu betul-betul kawin, menikah, boleh nggak? Ini artinya bentar nih, Yohanes Nah, kan? 3, Yohanes 3:29 nih. Loh, saya boleh mengartikan dong. Kenapa tidak menggunakan artian saya? Kenapa Anda yang harus mengartikan? Ini artinya kamu kan menunjukkan ayatnya, bukan kawin mengawinkan secara dunia. Coba. Yesus itu menyambut kami di surga, bukan kawin kayak manusia ini ya punya anak, enggak. Kawin mengawinkan itu yang menyambut kami di sana gitu. Bukan suami istri, bukan? Itu pemikiran masih bocah itu. Kok pemikiran masih bocah? Di kitabmu tertulis kau punya 100 Yohanes istri 3 kau itu. Ayat 29 yang mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki itu. Itulah sukacita dan sekarang sukacita itu penuh. Maksudnya di sini diartikan lagi nih Bang, kalau udah jumpa nih mempelai perempuan dan mempelai laki-laki di surga, maka sukacita itu penuh. Gitu loh di surga. Makanya di surga itu tidak ada kawin mengawinkan lagi, yang ada hanya memuji Tuhan Yesus. Orang jelas kau tulisannya mengawinkan, Anda tafsirkan sembarangan. Ya udah terserah kamu. Kalau kamu nggak percaya terserah. Yang penting udah saya jelaskan. Lanjut, Vi, lanjut. Bang Ardi turun deh.
Berat kalau ngobrol sama anak Tuhan. Oh, berat. Emang Ya, harus memang berat. paham Alkitab. Kalau hanya cuma dibaca ya bakal pening. Ngerti lah dia. Oh, kau baca aja enggak, apalagi mau ngartikan. Tuh kan. Udah Ya kau sok-sokan ngartikan dari tadi, sok-sokan mengartikan. Kau baca aja enggak? Orang nggak baca Alkitab. Jelas saja kau enggak baca. Dari lahir saya udah Kristen, udah baca Alkitab. Kok kamu nggak Bohong. Seharusnya kau tahu kalau ada perkawinan di situ. Kenapa kau baru tahu semenjak saya kasih tahu tadi? Masa udah lama tahu kok baru tahu. Perkawinan itu ya perkawinan di surga, bukan perkawinan secara dunia ini. Tahu dari mana kau itu? Siapa menginformasikan? Udah lah, sama si Alif aja lah, kamu nggak paham. Alah, Dijelaskan kamu mantap. sama nggak ada yang paham di sini penjelasanmu tuh nggak ada yang paham, nggak tertulis soalnya. Kau congor aja dari tadi. Iya, nggak masalah, mau nggak paham, mau paham, terserah. Berarti teman-teman Kristen ini bakal diserahkan sebagai perawan suci kepada Kristus gitu ya? Bukan perawan suci. Anak manusia yang akan masuk ke dalam surga itu akan dikawinkan. Dikawinkan itu bukan ya secara manusia kawin, bukan itu. Arti kawin itu disucikan sama Yesus, bermasuk ke dalam surga. Bukan kawin mengawinkan lagi. Di surga tidak ada kawin mengawinkan lagi. Oh, jelas ada kawin kok bohong terus. Ya udah terserah, itu tapi kan nanti pendapatmu. Tapi kan nanti Kristus itu kan menerima perawan suci. Dari mana ceritanya menerima perawan suci? Manusia yang suci Itu ya. 2 Korintus itulah 11 kami nomor 2. manusianya. Manusia yang suci itu ya kami. Perawan gitu. suci. Sambutnya. Perawan Gimana? suci bukan manusia yang suci, perawan suci. Perawan suci teksnya bukan manusia yang suci. Iya, artinya itu manusianya. Kami yang manusia di bumi ini dibawa ke surga. Pada akhir zaman akan diangkat roh kami ke surga. Kalau yang percaya kepada Abang dia. perawan. Apa? Perawan? Abang perawan. Bukan Iya, artinya abang maksudnya atau perawan berjaga? secara dunia loh. Gimana sih kalau perawan secara dunia ya mungkin iya perempuan gitu. Tuh secara apa? Aduh, susah jelaskannya, susah. Kalau nggak paham Alkitab ya susah. Iya, makanya nggak paham bertanya. Kalau paham mah ngapain bertanya? Ya justru itu aku jelaskan. Aku nggak ngerti. Stop dulu. Kesimpulannya ini loh. Semua yang tertulis di Bible itu ya harus dilawan. Jadi tidak boleh bersahabat. Tidak boleh bersahabat dengan kata-kata atau kalimat yang ada di Bible. Gitu, Pi. Lanjut. Iya, soalnya teksnya kan Paulus itu mempertunangkan Kristen kepada satu laki-laki untuk membawa Kristen sebagai perawan suci kepada Kristus gitu. Iya itu kami ya manusianya yang percaya pada dia. Berarti abang perawan. Astaga. Abang perawan atau berjaka? Makanya aku bilang kacau. Kalau nggak paham kacau. Iya, makanya nggak paham. Kami bertanya. Kalau paham ngapain bertanya? Ya udah bertanya tapi dibantah juga. Dia bilang itu manusia, dibantah. Kamu Itu perawan. bukan dibantah. Itu namanya taukid, Bang. Pertanyaan. Coba bentuk lagi pertanyaan. Coba penegasan. biar saya jawab. Coba ulang. 2 Korintus 11:2. Sebab Paulus cemburu kepada Kristen dengan cemburu ilahi karena Paulus telah mempertunangkan Kristen kepada satu laki-laki untuk membawa Kristen sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, sebagai perawan suci kepada Kristus ini Perawan suci ini diartikan Maksudnya gimana? kami manusia, kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu emang manusia itu kudus suci gitu. Enggak kan? manusia yang suci itu. Alfi juga nggak tahu bahasa Indonesia. Menurut ini, siapapun yang percaya Yesus dulu, Bang, sebagai baru jelaskan. Tadi dulu, Bang. Siapapun yang percaya Yesus sebagai Tuhan disebut perawan suci. Gitu ya? Oh gitu. Nggak, baru gue jelaskan dulu. Diartikan di sini, Bang, bukan itu. Diartikan di sini manusia itu telah ditebus Yesus di kayu salib tadi kan, disalibkan kan Yesus. Jadi manusia ini diangkat Tuhan ke surga, tidak ada dosa lagi. Gitu loh.
Makanya ditunangkan kepada Yesus mempelai laki-lakinya dan kami mempelai perempuannya. Secara ini kita di dunia ini kawin itu bukan di surga itu bukan kawin seperti dunia ini. Kawin itu mempersatukan kita dengan Allah supaya kita bisa masuk dalam kerajaannya, ke dalam taman firdaus Allah, bukan di halaman atau bukan di Berarti- luar. Gitu loh. Yesusnya suami, Kristennya istri gitu ya. Bukan. Ya udah terserah Bang lah. Aku udah jelaskan kan panjang lebar. Memang Kalau menurut begitu, Abang gitu Bang. ya Aduh, udah, aku- nggak masalah. Aku nggak mempelintir. 2 Korintus 11:2. Saya rindu kepadamu seperti Elohim sendiri pun rindu kepadamu. Kalian adalah seperti seorang gadis perawan yang suci. Ya. Ini kan aku ngambilnya BS nih. Kalian adalah seperti seorang gadis perawan yang masih suci, yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami, yaitu Kristus. Kan dinikahkan dengan seorang suami. Iya, betul. Masa laki-laki sama laki-laki? Makanya aku bilang kalau secara pemikiran dunia ini kita bakal kacau, nggak paham gitu loh. Masa laki-laki sama laki-laki gitu. Aduh. Masa kawin mengawinkan kan gitu. Makanya aku bilang kalau nggak paham bakal kacau. Jadi abang perawan. Jadi Nah, abang kan gadis. itu. Kan Abang itu. gadis. Nah itu karena nggak paham bakal itu pertanyaannya karena nggak paham gitu loh. Ini Pi, Abang paham? artinya Pi, tulisan yang kau bawa ini tidak layak dikonsumsi manusia di muka bumi ini. Begitu ya? Terserah lah, yang penting aku udah Nah, itu dia jelaskan Pi, ya. gitu Pi. Jadi Udah- ini udah aku tulisan jelaskan ini bukan dengan untuk manusia di bagus-bagus. muka bumi Pi. Itu loh. Kalau beliau kurang paham ya terserah. Yang penting aku sudah menjelaskannya dengan yang aku tahu. Gitu loh. Jadi pesanku untuk teman-teman muslim yang ada di bawah nih Bang ya. Kalau kalian pengen murtad, pikir-pikir lagi guys, kalian bakal dinikahi oleh Tuhan. Iya. Karena gini aja Bang, intinya nggak mungkin orang Kristen itu bodoh-bodoh kan dibaca kayak gitu kawin sekawin sama kawin laki-laki nggak mungkin lah kan gitu kalau mengawinkan di surga. Jadi di kitab itu ada yang aneh-aneh pun tulisannya nggak mungkin kami pahami hanya sekedar membaca. Emang orang Kristen itu bodoh semua. Tapi gini bro, arti kawin, ini kita di dunia nih, arti kawin menurut orang dunia ini sesuai bahasa Indonesia apa artinya kawin? Ya kalau secara dunia kita di sini ya kami mengawinkan antara jumpanya laki-laki dan perempuan gitu loh. Enggak lah. Iya dia Kawin itu konotasinya untuk ke binatang. Pernah nggak kamu lihat kalau ada anjing ini, dengerin, kalau ada guguk berhubungan tuh di jalan. Apakah? Oh, guguk kawin atau guguk nikah? ya, itu kan pendapat abang tuh. Ya, dia makanya saya tanya sama kamu, lihat guguk nih di jalan, lagi gitu-gituin gitu ya. Lu ngomong apa? Oh, ada guguk kawin atau ada guguk nikah? Ya pura-pura nggak nengok lah, apa nih tengok kayak gitu, malu lah tengok orang kayak gitu. Oke, les lagi. Napa nih tengok-tengok anjing kayak Oke, gitu? nggak apa-apa. Jadi kawin menurut Anda pertemuan laki-laki dan perempuan berhubungan gitu ya? Iya berhubungan, Oke. betul. Nah, kalau kawin pengertiannya sesudah di dunia ini apa artinya? Gimana bang? Kawin di surga menurut kamu artinya apa? Oh kawin menurut Alkitab kami artikan kan kawin itu di surga itu antara pertemuan Allah dengan manusia yang di bumi ini. Jadi manusia yang tadi disucikan, dikuduskan baru bertemu dengan Allah di surga. Gitulah. Jadi bahasa dunia beda dengan bahasa di sana ya? Maksudnya bang di Alkitab ini sama, cuman maksudnya di Alkitab ini banyak pengerti apa namanya? Perumpamaan. Apa katanya itu lupa aku bang. Perumpamaan. Nah, Metafora. perumpamaan gitu ya. Betul. Metafora. Nah, metafora gitu bang. Itu betul bang Alpi. Meta AI tulis aja gitu. Ya, atau meta data. Meta AI. Enggak, itu kan apa meta itu? Coba aja klik di situ di WA kamu meta AI. Keluar itu jawabannya. Coba klik di situ. AI, bantu aku, apa pengertian kawin? Coba minta bantuan sama AI. Udah kan Tapi kan dijelaskan tadi. metafora itu
digunakan dalam bentuk peralihan gambaran berupa kata benda, Bang. Salah juga Kata lo, Pi. kejadian. Metafora Enggak, itu, metafora itu artinya diaspora di bawah kepemimpinan Menpora karena gitu ya, bener nggak? Nah, Beda nggak ya? beda. Oh beda ya. Dia kalimat metafora ini lebih cenderung ke penggunaan kata benda sebagai bentuk gambaran untuk mewakili makna sebenarnya. Contoh, seorang ayah disebut tulang punggung keluarga. Emangnya Betul. memang tulang punggung beneran? Nah itu kayak gitu Kan loh. dimaknai tidak. Tapi ini beda kejadiannya sama kalimat kawin, Bang. Kawin itu bukan kata benda, tapi itu Ya kejadian. gitu. Perumpamaan gaya bahasanya membandingkan dua hal yang berbeda gitu loh. Berbeda loh, nggak sama kata-katanya, tapi artinya beda dengan kata-kata tadi gitu loh. Kayak tadi tulang punggung itu kan beda artinya. Beda bahasanya, tapi artinya kan beda. Itu sih itu menurut saya sih Bang. Kalau menurut orang apa nggak Memang harus sependapat ya nggak masalah. memang sih. memang harus jadi anak Tuhan, guys, kalau mau pengen ngerti. betul. Memang harus sih ya. Kalau Nggak bisa, kalau kita yang kalau manusia nggak nggak bisa seiman ngerti nggak sependapat nggak seiman, payah ngerti kan Bang. Aku aja kalau kecil nggak ngerti aku baru tahu kan mulai belajar SMP lah, gitu loh. SD ya ikut aja, SD ikut ibadah, ikut gereja. SMP Coba tanya Vi, tanya. Udah Yang mulai, membuat kan? Anda mengerti itu siapa? Mengerti hasil belajar sendiri atau diajarin orang lain? mengerti diajarin lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Coba Maksud- ini aja, Bang, kata Bible. Mumpung Oi. ada anak Tuhan di sini, Bang. Mm-mm. Coba, ini kan Daniel 5 nih. Ini Daniel 5 ayat 25 nih, Bang. Siap. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Ini artinya apa nih? Mene mene tekel ufarsin. Coba. Coba. Mana, Bang? Coba itu. Oh, itu. Mene. Ini Daniel. Artinya, Daniel. bentar Bang, artinya itu dihitung, ditimbang dan dibagi. Dihitung, Oh, ditimbang itu dan dibagi. itu Ya, terjemahan betul. BIS. Itu terjemahan BIS. Dihitung, ditimbang, Dibagi. dihitung, ditimbang, dan dibagi. Itu artinya. Iya, mene tekel uparsin. Dalam bahasa Indonesianya itu dihitung, ditimbang dan dibagi. Apa yang dihitung? Keren. Ya sudah, apa yang dihitung? Istilahnya Keren gini, juga. Bang, kalau- Memang anak Tuhan ini hebat. Walaupun abang percaya ya silakan, kalau tidak ya nggak masalah gitu loh. Lu anak Tuhan. Ya, si Raja, apa yang dihitung, Artinya apa gini, yang gini, ditimbang, Bang. apa yang dibagi? Oke, gini, arti mene itu dihitung kan. Heeh. Ya, Allah menghitung hari-hari kita di ini dalam kerajaan dunia ini menuju ke surga. Terus yang Tekel ditimbang? tadi ditimbang itu yaitu bisa merujuk kepada satuan berat sekel yang timbang ke neraca Allah di tempat itu, artinya dosa-dosa kita atau amal ibadah kita. Oh, ditimbang juga. Kau macam orang Islam juga kau main timbang. Nah kan Kau dijelaskan nggak abang. Islam. Masa dosa ditimbang, dosa ditebus. Ya terserah abang mau bilang sama enggak, terserah, yang penting Loh, aku enggak. jelaskannya. Dosamu kan udah ditebus, masa ditimbang? Iya bentar, satu lagi Uparsin. Uparsin ini kerajaan diberikan kepada orang Israel. Itu. Kau Israel itu ya Kristen gitu, Bang. Terserah lah, abang mau percaya enggak, yang penting itu artinya. Apa bilangnya tadi? Apa bilangnya, Pi? Israel itu Kristen kan ya? Waduh. Mana ada Kristen di situ? Orang Kristen nggak boleh masuk bunker kok. Bangsa Israel. Iya, itu terserah sih ya. Kalau abang percaya ya percaya, tidak gitu, Bang. Ya nggak menjelaskan. percaya lah aku. Ketahuan banget bohongmu. Ya, Kalau ini- udah nggak masalah. Nggak mungkin saya Kalau- percaya maksa kalau ini- pendapat orang kan berpercaya. Oke, kita sikap aja. Kalau ini sebab saulasau ini gimana nih? Ayat Sebab berapa tuh, Bang? saulasau
Ayat Bentar. Ini sebab Yesaya 28:10. Yesaya. Sebab saulasau, kau ZR sejam. Ini kalau di Jawanya kan sebab kudu iki kudu iku kudu mengkene kudu mengkono. Bubu iki bubu iku. Ini Yesaya berapa tadi Bang? Bentar, Bang. Yesaya. ini artinya Yesaya berapa tadi tuh? Ayo coba. 28:10. Bisa nggak? Ya. Yesaya 28 ayat Sebab 10 coba. kudu iki Oh, ini Sebab berisikan kudu iki, kudu bentar, iku. Bang. Ini berisikan Kudu mengkene, ucapan kudu mengkono. mengejek terhadap orang-orang yang menolak firman Tuhan. Itu ejekan. Ejekan. Yang mengejek siapa? Yang menolak firman Tuhan. Siapa yang menolak firman Tuhan? Oh. Coba bahasa Madura tuh, Madura, Bi. Coba Jawa 94-nya. Karep arep Karep. mulang kita seaksara. Gimana sih? Maduranya gimana nih baca ini? Mek dadi sengko ban bakna pada ya jari aksara. Loh, kau ikut ketawa kau Raja? Kau menjelaskan, kau Iya, punya itu kan tanggung ada jawab. bahasa Bugis ada. Bahasa Bataknya apa tuh, Bang? Bahasa Bataknya? Iya. Di atas bahasa Batak. Iya. Tadi di atas. Enggak, Ada Batak karo tuh, sama ah. toba. Toba Toba, nih. tuh. Nih. Ah. Ari Mendapot mendapot akka tona. Mandaput merdapot akka ora dison sautik apa itu lagi, Bang? Dison sautik disi sautik artinya di sini dikit, di situ dikit. Itu artinya itu terakhirnya. Itu artinya di sini Ya dikit. ayat, sudah, oke. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Kan kau anak Tuhan, kau punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini. Coba jelaskan kepada kami biar kami paham. Ini kan aku jelaskan tadi. Ini mau apa? Untuk ejekan yang menolak firman Tuhan. Hah? Artinya mengejek, untuk ejekan untuk yang menolak firman Tuhan. Yang mengejek siapa? Ya siapa yang mengejek gitu loh. Enggak, menurut ayat itu yang mengejek siapa? Bentar, menolak pengajaran dengan firman Tuhan, benar-benar bersama mereka anggap ajaran Tuhan itu tidak tidak. Karena firman Tuhan. Bentar, Bang, aku baca dulu bentar. sebab kudu iki kudu iku. Kudu mengkene kudu mengkono. Ini firman Tuhan nggak ini? Ini termasuk firman Tuhan nggak Raja? Oh, ini kepada seluruhnya yang menolak firman Tuhan, keseluruhannya. Iya, ini kan di Yesaya. Yesaya menuliskan ini menurut firman Tuhan atau apa? Ya menurut firman Tuhan. Jadi firman Tuhanmu kudu iki kudu iku, mengkene-kene, gitu. Kan dibuat di situ enggak tulisannya? Hah? Di situ Iya. dibuat apa? Masa Tuhan berfirman kudu iki kudu iku kene mengkene-kene gitu? Bentar. Lo bentar itu lo. Jangan macet ah. Tadi kau sok-sokan bilang kita macet. Bentar. Sebab Yesaya 28 ayat 10, sebab harus itu mesti begini mesti begitu, tambah ini tambah itu. Itu yang di sini. Ya ini firman Tuhan apa bukan? Iya, firman Tuhan. Jadi Tuhanmu berfirman kudu iki kudu iku gitu. Ya itu kan orang yang penulis yang dulu, sebab harus itu mesti begini, Firman mesti Tuhan. begitu. Iya, jangan bilang si ini, penulis. tambah itu. Si penulis tahu dari mana nih? Si penulis taunya dari mana? Dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Enggak, dong sama Tuhan. Ya dari Tuhan. Jadi Tuhanmu yang berfirman seperti itu. Dibuatkan di situ. Ucapan untuk mengejek terhadap orang-orang yang menolak firman Tuhan. Iya, orang-orang yang mengejek, yang menolak firman Tuhan ini, yang berfirman kepada Yesaya ini siapa, Tuhan atau bukan Tuhan? Istilahnya ini ungkapan ini perintah lah dari Tuhan, perintah. Iya, yang tadi dibacakan Alfi tadi, kudu iki, kudu gene, mengkene-kene, merono. Enggak ada tuh di kita. Betul bahasa daerah itu. Oh iya kan sama juga itu. Kan Alkitab kan berbagai macam bahasa. Iya, itu. Masa firman Tuhan seperti itu memang hebat Kristen. Aduh. Ya, setidaknya kan tujuannya sama, bahasanya ya beda. Terakhir,
Terakhir bang, terakhir sebelum digantikan yang lain. Oke. Alfi mau nanya bang. Alfi mau nanya nih. Di dalam Matius ini ada 3 ya. Nanti bisa ditampung semua aja satu jawaban. Matius 26:18. Matius 26:18 jawab Yesus pergilah ke kota kepada si Anu. Saya pengen tahu si Anu ini siapa. Itu pertama. Si Anu ini siapa? Lalu nih ya. Yakobus 4:13 jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Ini kota Anu ini di mana? Dua ya. Lalu di 2 Samuel 15:2 di sini ada juga nih, hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Ini suku Israel yang mana nih? Suku Israel Anu ini. Oke. Silakan. Jelaskan yang mana dulu? Yang mana dulu dijelaskan? Matius boleh, Yakobus Pertama, boleh, Bang, atau 2 Samuel. Oke, tampilkan. Yang mana dulu yang mau Bang bahas? Yang pertama tadi Matius 26 ayat 18. Matius 26:18 jawab Yesus pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya pesan guru waktuku hampir tiba di dalam rumahmu aku akan merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Siapa si Anu? Maksudnya di sini Bang, si Anu ini tidak disebutkan nama dan identitasnya. Duh, Makanya gua baca disebut nih. si Anu. Gue yang jawab. Diam kau, diam. Ngaco, ini jawaban ngaco ini. Diam. Gue yang jawab. Oke. Si Anu itu, ya, si Anu itu di situ yang tertuju di situ, itu debata Naibahu. Di kota mana? Di kota Tarutung itu. Ini parah nih. tenang. Udah. Itu artinya Bang, itu tidak disebutkan namanya si Anu itu. Udah itu gue sebutin. Iya, kayak contoh gini ha. Kalau Itu si kota Anu Anu? itu bandul kali katanya. Kami bentar Bang. Itu si Anu itu bandul kali. Enggak, itu nama orang tapi tidak disebutkan namanya. Itu artinya Bang. Nah, lanjut. Yohanes. Terus kota Anu nih? Bentar Bang, aku baca. Ini kan ada nih ya, Yohanes. Berapa tadi tuh? Yakobus. 4 ayat 13. Yakobus. Yakobus 4:13. Yakobus 4 ayat 13. Bentar Bang, aku baca dulu. Jadi sekarang hai kamu hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Ini besok. Ini kota mana ini kota Anu? Nah, coba kau tafsirkan. Kan kok ahli mengartikan. Silakan artikan itu coba. Bukan ahli mengartikan, di sini ada loh artinya. Sudah coba apa? Dia selaku ini bang kata Bibel, selaku Apa anak itu? Tuhan kan dapat ilham dari Roh Kudus. Betul. Ngaco lu, ngaco. Betul itu, Vi. Ayo jelaskan. Mana tadi itu? Coba. Nah ini kan ditunjukkan ini Bang sini. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dia menunjukkan kota itu ya kayak tadi nama tadi. Sesuatu nama Enggak kotanya sesuatu enggak. tapi nggak disebutkan. Nggak disebutkan lagi nama kotanya. Iya, karena kan mungkin nggak tahu lah entah di penulisannya yang ini. Iya kan nggak jelas atau gimana, nggak tahu. Yang penting dikatakan. Oh jadi Islam ada itu- kitab Gimana? yang penulisannya nggak jelas gitu. Bukan, maksudnya orang itu nggak tahu kemananya. Entah dulu penulisannya dia nggak ngerti atau gimana. Kita Jadi nggak tahu. setelah gua baca, Tuhan ini nggak tahu itu letak kotanya di mana, namanya siapa, belum kenalan, ya. Tuhan itu belum kenalan dengan orang itu, ya. Si Kang Cantang ini ngaco terus. Kok ngaco? Ini dia lupa nulisin, jadi udahlah gitu aja berfirmannya dalam lupa aja gitu. Satu lagi Bang, berapa? 2 Samuel. Udah sampai 15:2 hambamu ini datang kalau dari Osnya ngomong udah iyakan aja lah. Nah, ini hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Bentar Bang, 2 2 Samuel 15:2. 15 ayat 2. Bentar Bang. 15 ayat 2. Iya, ini Gimana? di antara 2 sampai 15:2. Maka Di antara ke-12 suku Israel, suku Anu ini suku anak Yakub yang berapa ini? Ya, raja. Gua jawab jangan. Aku dulu nanti Oke. Osnya. Oke, ini dikatakan sama juga kita di nama tadi nggak disebutkan juga. Sama.
Nama raja tidak disebutkan juga. Makanya digantikan dengan si Anu. Berat saudara-saudara. Ya itu karena mungkin Tuhannya dalam nggak penulisannya nggak jelas kemarin entah siapa atau dia gimana. Mungkin waktu Yesus buka aplikasi micet nggak kenalan dulu itu. Offset. Oke, Aduh, habis, jadi Bang si Alvin. si Anu nggak disebutkan, kota Anu nggak disebutkan, nama suku Israel Anu pun nggak disebutkan. Ya Gitu. itu. Oke. Penjelasannya itu nggak mungkin kita tambah-tambahin kan itu penjelasannya. Hmm. Nggak disebutkan Abang- karena si Anu itu abang- menuju ke sesuatu gitu. Kalau nama orang ya nama orang, nama raja ya raja gitu. Nama tempat di tempat. Abang mengeluarkan 3 jawaban itu sandaran dalam abang menjawab tuh menggunakan apa, Bang? Ada ini referensinya. Boleh Alfi minta referensinya untuk belajar juga? Tidak bisa, itu hanya orang Kristen, Bang. Nggak boleh. Bilang aja nggak ada, kuceluk. Bilang aja. Nah, ketika ini tertulis di sini ya, nama kotanya nggak tahu, kota Anu, dan Bentar, Bang. orangnya juga nggak tahu, Masih ada no, kemarin siapa kan, ya, si Anu ya, nggak tahu. Nah, yang saya tanyain di sini nih, Raja, Nah, kira-kira Anunya Tuhan lu berfungsi nggak? itu menunjukkan. Coba jawab. Jadi kata anu ini menunjukkan sesuatu mungkin. Iya, gua tanya, Anunya Tuhan lu berfungsi nggak? Gimana? Anunya Tuhan lu berfungsi nggak? Mau tanya lah sama Tuhan itu, sama Yesus. Parah. Wah, emang Enggak, wajar host bertanya. Alfi pun sebenarnya bertanya juga mengenai hal itu. Masa 33 tahun hidup dipakai pipis doang? dia nggak tahu kan, nggak ada cerita dalam kita. Kok kita karang-karang? Oh, siap. Iya kan nggak ada dikasih tahu Tuhan ada kawin atau nggak ada diceritakan dia ada kawin atau enggak gitu loh. Dia hanya dikatakan dalam kitab hanya mengajar. Ini dia kan di guru. Jadi pengajar. Hanya itu diceritakan, tidak ada dikatakan dia kawin apa, tidak ada. Syukur Bang, syukur Yesus tuh lahir di kota Daud Bang, dapat bapak tukang kayu kan. Kalau lahir di kota Madura bapaknya tukang sate itu Bang. Tapi ada salah satu ayat yang gue baca. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Ini parah nih. Kang, jangan kurang-kurangi, Kang. Tenang. Kristus Tuhan di kota Daud, jangan dikurang-kurangi. Bang, boleh saya bicara? Oke, Bang Ferdi, lanjut, Bang. Begini, Bang. Gimana Bang Ferdi? Kalau Tuhan kan datang tidak sibuk dengan anunya. Nah, beda dengan Muhammad, Bang. Kalau Muhammad kan datang sibuk dengan anu-anu. Apa sih ngomong apa dia? Terlalu kebanyakan eho. Gak jelas suara dia. Kurangi dulu ehonya tuh, kebanyakan eho itu. Coba Bang Anto di bawah tuh. Coba. Bang Anton. Iya, ada tamu nih, Bang Anton. Bang Anton. Nggak ada respon. Kelamaan mungkin. Kelamaan nunggu. Tapi Jadi silakan B. gimana? Silakan Bang. Gak apa-apa. Dek. Jadi 3 data itu kan termasuk bagian daripada firman Tuhan kan? Ya jelas kan itu di kitab ini dalam kitab. Ini nanti disambungin sama Bang kata Bible nih. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan kan ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, yang kupilih, kepadanya lah aku berkenan. Betul. Itu teks di dalam perjanjian baru kan? Betul. Perjanjian baru kan Setelah ditulis Yesus oleh para datang murid. perjanjian baru. Perjanjian baru itu kan ditulis dalam bahasa Yunani oleh murid-muridnya, betul kan? Iya. Bapak waktu ngomong
di prosesi pembaptisan Yesus di Sungai Yordan itu menggunakan bahasa apa? Ya bahasa orang itu Yunani. Oh, jadi sang bapak ngomong bahasa Yunani. Maksudnya Allah gitu. Iya kan suara bapak itu dari langit itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu ngomong pakai bahasa apa itu? Itu kan kita nggak disebutkan di situ bahasa apa ya. Itu kan hanya perkataan Tuhan dituliskan dalam Alkitab. Nggak disebutkan dalam bahasa apa. Iya, tapi kan dituliskan oleh muridnya itu menggunakan bahasa Yunani. Nah, sekarang sang bapak itu ngomong pakai bahasa apa? Iya, nggak dibilang di situ Tuhan Yesus ngomong pakai bahasa Batak kah, bahasa Jawa kah, bahasa ini nggak disebutkan. Yang jelas firman-Nya itu kepada Yesus. Kan di situ nggak dibilang bahasa apa dipakai Allah berkata pada saat itu. Terus murid-muridnya nulis dalam bahasa Yunani itu referensi dia mengerti. Ya itu Yesus Bahwa itu itu maknanya apa? berfirman. Yesus itu berfirman dalam bahasa Anu itu. Aduh. Kalau Osnya ngomong udah ngaco. Soalnya tidak dijelaskan, jadi pakai bahasa anu. Ya memang nggak dijelaskan, nggak mungkin kita Sesuatu. bilang bahasa ini nggak ada, memang nggak ada. Oh iya betul. Tadi kalau sesuatu itu tidak dijelaskan, itu dibilang anu gitu ya. Bahasa anu. Iya, tapi kan ini nggak dibilang bahasa anu pun nggak dibilang, tak bahasa apa nggak ada. Yang menjelaskan itu firman Tuhan, nggak dibilang bahasanya. Noten. Raja, Yesus menurut orang Kristen itu siapa? Yesus menurut orang Kristen, Tuhan. Tuhan. Yesus menurut Paulus siapa? Yesus menurut Paulus sama aja kayaknya Tuhan juga. Tuhan. Yesus menurut Bapak siapa? Yesus menurut Bapak, ya tadi kan dikatakan anak. Bukan Tuhan. Oh berubah. Iya. Ya sesuai firman-Nya dikatakan dia Bukan kan Tuhan. anak. bukan Tuhan. Nanti kan kamu tunjukkan ayatnya kan anak. Ini kok anak? Ah gitu kan. Ya oke saya bilang ya anak. Iya. Mau dijelaskan, biar ku Yesus jelaskan. menurut Bapak bukan Tuhan. Apa? Yesus menurut Bapak bukan Yesus Tuhan. menurut Bapak Tuhan atau bukan Tuhan? Ah, boleh saya jelaskan? Gimana gitu? Anak Oke. Tuhan mau jelaskan gimana? Karena di diri Yesus itu ada rohnya Tuhan, rohnya Allah. Kenapa saya bilang dia anak? Ya memang Yesus manusia kan? Manusia. Jadi bilang ya anak. Coba tekan lagi Kang, tekan Anak lagi yang Kang sekali. dipilihnya. Gitu loh. Pelanggaran. Kalah, salah. Kartu kuning, kartu Anda kalah ini. itu son yang paling dibenci. udah Son yang paling dibenci bom itu. kayak Bom muak kali dengar suara itu tuh. siapa bom. Jadi menurut Paulus Yesus itu Tuhan, menurut Kristen Yesus itu Tuhan ya. Menurut Bapak gimana? Ya anak yang tadi gue bilang anak. Kalau komen kelihatan. Iya anak ini Tuhan atau bukan? Ya itu dijelaskan tadi ya Tuhan juga, karena mereka satu. Tapi Tuhan memilih Yesus. Berarti menurut Bapak Yesus itu Tuhan. Gimana? Sebenarnya satu lagi pertanyaan gua itu satu lagi sebenarnya. Kalau Yesus menurut Yesus siapa? Ayo jawab. Oke, santai. Kalau Yesus menurut Yesus dia siapa? Guru dan Tuhan. Nah, itu Mana dia. ada gurunya Itu Tuhan? dia. Kan? Aku mau lihat dulu. Terima. Kang, aku izin dulu ya. Aku pakai akun ini dulu. Benar gak sini Bang Nyoma yang live ya? Aku cek dulu ya. Benar gak itu Kang? Di mana? Coba gua cek. Bang Nyoma 17. Bang Juma lagi live di sini di YouTube. Oh nggak ada, nggak ada. Oh berarti ulangan itu ya. Ya udah. Bang Juma lagi live di room ini. Channel YouTube Bang Juma itu lagi live di room ini. Di bawah itu akunnya. Kan ada Abang Dannya sini, Abang Danya Bang Juma. Yesus menurut Yesus siapa? Nah, Siapakah Yesus menurut Yesus? Itu dijawab. dalam Yohanes 13 tadi loh, ya, akulah guru dan Tuhan. Coba Jadi Alpi dia tunjukkan dikatakannya- original teks Yohanes
Itu. Nah, kan itu dia andalannya. Andalannya itu original text. Kita buka. Lu percaya sama original text atau percaya sama terjemahan? Saya percaya yang Alkitab saya pegang. Terjemahan. Entah tahu entah percemahan. Yang penting Alkitab yang saya pegang. Ya, Alkitab yang lu pegang terjemahan atau original text? Gue nggak tahu loh Kang itu terjemahan atau enggak. Yang jelas Alkitab yang saya pegang itulah Alkitab saya. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Yesus pernah nggak berfirman dalam bahasa Indonesia? Tidak pernah lah. Ini parah. Makanya Ya udah, lu ngomong bahasa aja Jawa, terjemahan. bahasa Bugis, bahasa apa tadi lagi Batak Harung. Ada. Setiap daerah itu kalau memang Aku mau izin dulu Kang. berbahasanya. Aku mau tes dulu Bang ini nih. Bro, kamu punya duit 60.000, 50.000 lah ya, pecah 50.000. Ya, Kamu belanja 15.000, kembali berapa? 60.000, 45. 50.000 duit lu gocap. Oh, 50.000. 35. Oh, kembali. Pinter lu kalau duit. Mau jelas lah ya kalau nggak itu gimana punya mobil. Ya udah lanjut. Pinter dia kalau duit. Enggak bener lu. Bang, gimana sih Bang? Kirain 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 tambah 1. Kalau kata Matius 2. Iya. Iya waktu itu gue tanya kan 1 tambah 1 Enggak berapa? bener. Enggak bener si Matius ini, sekolah di mana sih Matius ini? 2 tambah 5 berapa? 6 ya. Aduh, bisa dikurang-kurangi 1. Kembali ke topik ini ya, Bang. Bro. Menurut kamu, ini gue serius nih. Ya, mode serius ya. Oke Bang. Ya, Tuhan itu 1 atau 2 atau 3? Menurut saya, keyakinan saya Tuhan itu Esa, itu 1. Itu 1. Allah ya. Ya, 1. Coba pilih di antara nama-nama yang saya sebut ini, itulah Tuhan yang 1. Oke? Boleh. Siapa? Pertanyaannya adalah, kalau Tuhanmu 1, inilah Tuhan yang sebenarnya. A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Silakan. Gimana jawabnya ya? Ya tiga-tiganya Tuhan saya. Gimana sih? Katanya tadi 1, gimana sih? Bilang Karena- 3 lagi, aduh ya Allah. Karena dibaca. mereka 1 loh Bang Andi. Gimana? Gila saya. Roh Coba itu Pi, terusin Pi, 1. terusin Pi. 1 mereka. Makanya saya bilang. Satu mereka, udah mereka 1 juga itu gimana tuh Bang? Gimana? Udah menggunakan kata mereka tapi 1 itu gimana tuh bentuknya? Iya, kan dasarnya kan 1. Dibagilah jadi roh, jadi ini jadi Tuhan. jadi Coba Yesus. lu Raja, lu baca Kejadian 1 pasal 26, coba baca. Kejadian 1 pasal 26. Bentar. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya Kita itu siapa aja? Hah? Kita itu siapa aja? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia menurut gambar. Ya Allah, menurut gambar dan rupa Allah. Ya kita itu siapa aja? Oke, saya cari di ini bentar. Referensi bentar, sabar Bang, kita kan ini pengen tahu, bentar aku pun pengen tahu juga siapa. Akang, Bang Handi, Elvi, saya izin pamit dulu ya. Makasih ya. Ya, Nanti mampir lagi Kang. Makasih ya Jangan Kang. lupa, Terima Bang. kasih ya. Loi, Jangan siap. lupa beli itu obat cacing. Siap ya. Makasih Bang Handi ya, Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. bos. Aduh, lama. Kejadian 126. Enggak disebutkan Bang, siapa kitanya Bang?
Bukan Bapa Putra Roh Kudus itu. Ya menurutku lah ya, aku bilang itu menurut gambar dan rupa Allah. Ya kita itu siapa? Itu kan ada bahasa kita tuh. Kita itu pasti lebih dari 2, lebih dari 3, bahkan lebih dari 20. Setuju nggak lo? Itu bawa serupa mereka kalau belum menguasai. Ya tapi nggak dibilang di sini siapa kita itu. Menurut lo kita itu berapa orang? Lebih dari 1 lah. Lebih dari 1. Yang gua tanyakan, kita itu siapa aja? Dalam Alkitab ini bang tidak tahu siapa ini karena tidak dijelaskan. Yang Tuhan saya lu siapa tahu, aja namanya? Yang saya tahu hanya Allah menurut gambar dan rupa Allah. Berarti Yesus nggak ikutan di situ. Yesus kan kejadian belum lahir. Ini kan Belum lahir. masih Allah. Udah. Yesus kan lahir di perjanjian baru, ini perjanjian lama. Ya, udah berarti yang menciptakan alam ini bukan Yesus. Titik. Selesai di situ. Ya betul bukan Yesus, Allah. Gimana sih bang? Ya. Kan dalam kejadian 1 ayat 1 kan dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus itu Allah. Allah itu siapa? Ya Allah sih, ya Allah, gimana sih? Allah itu nama apa gelar? Nama atau gelar? Gimana aku jelaskannya? Nama. Apalah aku jawab itu? Allah itu Allah itu nama apa gelar? Macam. Wah. Rusak. Apa lah kau jawab situ? Kalau kau bilang Kalau jawab lah. dua-duanya lah, dua-duanya nama sama gelar. Rusak. Nama Allah itu nama. Nama Alpi ya, nama Alpi gitu. Ini Allah ya nama. Jadi kalau yang disebut sebagai nama itu bisa disematkan kata sifat kepemilikan nggak? Contoh, ada 2 kata. Misalnya nama abang siapa nih? Raymond. Aku panggil Bang Raja aja lah ya. Oke. Misalnya nama Bang Raja. Tapi Raja itu bisa jadi gelar juga sih. Kita ubah jadi Handi. Kita pinjam dulu nama Bang Handi ya. Guru Handi. Guru itu gelar, Handi itu nama, sepakat? Ya. Oke. Guru kan bisa disematkan kata sifat kepemilikan. Contoh, guruku, gurumu, guru kita, guru mereka. Bisa kan? Betul. Kata Handi bisa nggak? Handiku, handimu, handi kita, handi mereka. Beda. Itu nama Nggak kan? bisa. Nama. Nah, itu nama. Nah, sekarang kalau Allah itu nama, bukan gelar. Kenapa di Bible Abang itu justru dibuat Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah mereka gitu? Mana ada? Cuman Allah aja itu. Itu Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Oh, itu itu. Yesus berseru-seru. Ya itu menyatakan Allahnya. Loh, kok disematkan kata sifat kepemilikan? Iya kan dia menyebutkannya Allahku. Itu kan menyebutkan nama Tuhannya, nama Allahnya. Tapi nama itu atau proper name itu nggak bisa disematkan kata sifat kepemilikan. Ya misalnya Bisa gini nggak? lah, aku sebutkan guru. Guruku gitu. Guru itu gelar. Sementara Iya. Allah itu nama. Oke, nama misalnya kan. Misalnya Alpi, gitu kan. Bisa nggak alpiku, alpimu, alpi kita, alpi mereka, bisa nggak? Ya nggak bisa. Ini kan misalnya Terus menunjukkan kalau Allah itu Allahku itu bahwasannya kepemilikannya gitu loh, punya dia gitu Allah itu. loh, tapi nama proper itu nggak bisa disematkan kata sifat kepemilikan, nggak bisa Enggak lah, dipasangkan karena gini kepemilikan. dia menyebut Allahku itu kan dia bukan dibilangin Allahmu, Allah ini enggak, dia kan menyebutkan Allahku itu misalnya kepemilikannya bahwasannya Allah itu yang punya dia gitu. Allahku.
Mengapa Ya, kamu waktu- menunjukkan aku katanya? Waktu Yesus dicobai iblis di padang gurun Matius 4 itu, Yesus bilang, "Sembahlah Tuhan Allahmu." Itu Allahmu ada juga. Sembahlah Tuhan. Allahmu dan Ya, hanya itu- kepadanya engkau berbakti. Itu menyatakan menyerukan kepada umat manusia menyembah Allah. Allahmu siapa katanya gitu. Itulah sembah katanya. Allahmu siapa gimana sih? Allah itu kan nama. Kok nanya siapa Misalnya lagi? gini, aku bilang sama Bang Alpi, Bang Alpi, sembahlah Allahmu. Allahmu siapa? Nah, itu sembahlah. Nah, gitu. masalahnya Hmm. katamu itu, kataku, mu, kita, mereka, kalian, itu kalau disematkan kepada generic name, jatuhnya dia itu possessive pronoun, kata sifat kepemilikan. Iya. Sementara kata sifat kepemilikan ini nggak bisa dilengketkan kepada Ini- proper noun. Ini kan kita kembali belajar bahasa Indonesia. Kataku mu itu, kalau ku itu menyatakan kepemilikannya. Kalau mu itu menyatakan kepemilikan mereka. Misalnya punyamu itu, ayo dah ambil punyamu itu gitu. Yaudah ini punyaku, ini punyaku. Ku itu menyatakan punya kita gitu. Masalahnya bisa nggak proper name, nama diri itu disematkan dengan predikat kepemilikan seperti itu, bisa nggak? Nama diri loh. Kalau gelar kan AdSense. Kalau gelar bisa, guruku gurumu bisa, presidenku presidenmu, ayahku ayahmu, ibuku ibumu, kakakku kakakmu, abangku abangmu, itu bisa. Semua itu gelar. Tapi kalau udah masuk ke dalam proper name, nama diri, itu bisa nggak disematkan kata-kata yang seperti itu tuh? Itu saya Handi. bilang. Makanya Sekarang nama presiden kita siapa? Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Presiden ini kan gelar nih. Presiden itu bisa jadi presidenku, presidenmu, presiden kita. Bisa. Prabowo bisa nggak? Prabowoku, Prabowomu, Prabowo kita. Prabowo kalian, Prabowo mereka. Bisa nggak? Tidak. Karena dia nama, betul? Sekarang kalau Allah itu nama, kenapa di dalam kitab kalian disematkan kata-kata yang seperti itu? Apa yang disebut? Mana ada kan dikatakan Allahku, Allahku. Allahmu pun ada. Itu kan ya Allahku, ku di situ kan kepemilikan. Iya, kan mau ada juga. Mu ada, Allah kita ada, Allah kita ada juga. Ya udah, dia kan Allah mereka ada. menyatakan kalau mu itu, ku itu kan menyatakan suatu kepemilikan ini untuk mereka. Nah, propernya bisa nggak disematkan kepemilikan? Tidak, nama diri. tidak bisa. Jadi kitab abang membuat Allah itu gelar atau nama? Nama. Menurut saya ya nama. Ya nggak tahu yang lain kan. Menurut saya nama. Soalnya Allah itu nama, bukan gelar. Karena kalau gelar itu bisa jadi banyak dia. Ini Allah ini kan cuma satu, Esa. Kalau gelar kan misalnya guru, polisi, itu kan banyak polisi, banyak guru, banyak apologet misalnya kan, nah, gelar. Tapi kalau nama ya hanya satu. Makanya Allah itu tidak ada dua, satu gitu loh. Ya itu menurut saya sih bang, terserah bang lah. Soalnya ini kan bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia yang udah lama tamat SMA ya nggak belajar lagi lah bang. Kan kembali lagi kita ke bahasa Indonesia kan gitu. Tapi kitab abang membuatnya sebagai gelar gitu bang. Nama bang, bukan gelar, nama. Karena Terus keluaran kan 7 nomor 1 gimana? Kalau dia gelar itu banyak. Ada gelar ini. Kalau contoh tadi guru kan, guru banyak. Tapi kalau nama Jadi- dia hanya satu. Keluaran 7 nomor 1 gimana? Ntar keluaran Keluaran 7 ayat pertama. Aku mengangkat berfirmanlah Tuhan kepada 7. Musa, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, Nah, dan tuh. Harun abangmu akan menjadi nabimu. Terus Tuhan
Posisinya posisinya di situ Allah itu nama atau gelar? Berfirmanlah Tuhan pada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Di sini gelar. Jadi Bible Abang buat Allah itu nama atau gelar? Ya, itu orang kalau nur aku pribadi itu nama. Ya ini kan ini gelar mengangkat engkau sebagai Allah. Nama apa? Nama Tuhan Allah itu. Hah? Allah itu nama Tuhan. Ya nama sebuah nama. Allah itu ya sebuah nama. Iya, nama apa? Nama Tuhan atau Ya nama apa? nama Tuhan. Oke, Allah nama Tuhan, Yesus pun nama Tuhan. Ada berapa Tuhan di dalam Bible? Maksudnya? Allah nama Tuhan, Yesus pun nama Tuhan. Ada berapa Tuhan di dalam Bible? Satu. Satu. Karena Allah dan Yesus itu adalah satu. Coba lu bacain dulu doa Bapa kami. Coba bacain doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduslah namamu. Itu kan? Terus. Itu apa Bang tahu? Bacain, gua pengen dengar. Gak hafal dia. Itu kan itu dua orang Kristen itu, nggak usah. Iya, enggak apa-apa bacain biar kita paham. Bacain. Itu kan dua orang Kristen kalau mau Bacain. Oke, dengar ya. Bapa kami yang di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mantap. Kalau disebut nama Allah sama nama Yesusnya? Bapa kami yang di Iya, surga. kenapa nggak disebut nama Allah sama nama Yesusnya? Karena Bapa itu Allah kami. Kan emang ada berapa Bapa di surga? Ada berapa? Kalau di Islam berdoanya gini, ya Allah, semoga saya dikasih jodoh hari ini ya Allah. Langsung disebut namanya. Karena di dalam kitab Abang itu hanya ada Allah, nggak ada Bapa. Di kitab kami ada Bapa, makanya Ada kami bilang Yesus. Bapa. Ya, ada Yesus, ada Ada Roh Bapa, ada Kudus. Allah, ada Tuhan, ada Roh Kudus, banyak sebutan. Tapi Borongan. emang benar, Allah ada, Bapa ada, Tuhan ada, Yesus ada. Udah ganti nanti besok ganti direvisi sama apa namanya LAI cabang Tapi Salemba. kan mereka Doa satu Yesus kan. kami. Sebutannya banyak tapi tetap satu, Allah, Esa. Gitu loh. Ada lagi Bang Alpi? Tapi kalau kita lihat cerita dari ini ya, cerita klasik Indonesia ya. Aku pernah baca buku Bang, ada diskusi ya, bukan debat ya. Diskusi antara 3 agama. Oh, siapa itu? Ada Islam, Kristen sama Buddha. Temanya siapakah ya agama siapakah yang umatnya paling dekat dengan Tuhan? Itu temanya. Jadi di sini Islam kalah Bang, seriusan. Di sini Islam kalah. Serius. Iya, serius. Karena gini, orang Buddha kan diwakili salah seorang biksu. Dia bilang gini Bang. Dia bilang gini tuh. Umat Buddha itu umat yang paling dekat dengan Tuhan. Loh kenapa? Kata orang Kristen kan. Soalnya kami memanggil Tuhan kami dengan ucapan Om gitu. Oh, Om tuh kan orang terdekat kita. Bukan ayah. Nah, Om gitu. Orang-orang Buddha manggil Om. Datang Kristen Iya, lebih maksudnya- dekat kami dong. Nah, Kristen masuk di sini. Lebih dekat kami dong. Kami manggil Tuhan kami Bapa. Betul. Bapa kami anak Tuhan. Wah, di situ kalah Islam, Bang. Karena kami yang buat Tuhan, Bang. Kami manggil ya Tuhanku ya Robbi gitu kan. Memang Itu kan antara hanya sebutan itu, Bang. iya, antara Buddha sama Kristen nih kayak, wih, pakai gelar gitu kan ya, manggil Tuhannya ada Bapa, ada Om, macam keluarga Tuhan gitu, Bang. Enggak, tapi kan maksudnya lebih dekat ya, betul ya, Bapak lebih dekat gitu daripada Om. Om itu kan istilahnya adiknya ibu. Ya, tapi berhubung sekarang zamannya zaman gaul dan zaman modern, jadi nanti tahun depan umat Kristen manggil Tuhannya Pasti itu ngaco bro. lagi nih. Bro, sini bro. Bro,
tolong dong bro. Gitu. Masa Tuhan dipanggil bro adanya aja. Jadi kenapa aku bilang tadi Islam itu kalah, Bang? Nah, ini sebenarnya premingan juga nih. Kami paling jauh kata apa kan? Kata orang Kristen itu kan. Harusnya Islam itu paling jauh katanya. Dari Tuhannya karena tiap azan pakai toa katanya. Memang di situ, Bang. Aku akui, Bang. Antara Kristen sama Buddha kayaknya nggak ada bedanya gitu. Keluarga Tuhannya tersusun soalnya. Manggil Tuhannya dengan sebutan gelar-gelar terdekat. Lucu orang main. Kan Iya, orang Buddha Om. Kalau Kristen Bapa kami yang di sorga. oh jadi gara-gara itu dia menang gitu. Gara-gara sebutan itu. Iya, kalah umat Muslim, Bang. Kalah kami. Iya, kami hamba Tuhan. Abang kan anak Tuhan. Kalau orang Buddha itu ponakan Tuhan. Apa lu tega? Abang percaya nggak Tuhan nyebut kami lagi ini bang? Hamba, anak, sahabat. Percaya nggak? Oh, ada juga sahabat Tuhan. Wih, keren kali. Dah. Ya makanya dipanggil bro nanti. Gua Bro. udah tahu itu bro. Sini bro. Bro. Bukan. Kenapa dikatakan sahabat? Karena sahabat itu pasti apa yang Tuhan tahu pasti dikasih tahu kepada sahabatnya. Misalnya ada ini perintah-perintahnya pasti kita kasih tahu, pasti kita ditolong kalau sahabat. Makanya dikatakan kami ini dianggap Tuhan sebagai hamba, sahabat dan anak. Oh, enggak, Bang. Kata Paulus, Kristen itu bukan lagi hamba. Jadi Kristen itu anak. sebab kita bukan lagi hamba, kata Paulus ya. Iya, Coba Abang jadi buka. Iya, Galatia 4 itu. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga adalah ahli waris oleh Elohim. Betul, makanya itu saya bilang. Jadi kamu bukan lagi hamba. Berarti Kristen ini bukan hamba Tuhan. Ntar kita Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah itu Bang. Berarti Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan gitu ya. Bukan, ada lagi katakan sahabat. Bentar, saya tunjukkan ayatnya Bang. Oh, ada juga Kristen itu sahabat Tuhan. Ada. Wih, keren, bro. Tuh. Hey, bro. Aduh. Terus tuh, sorry ya, aku bukan menertawakan ini ya. Cimannya tidak. Enggak, itu kan adalah kitab. Mana Denny? Keren, Kristen ini sahabat Tuhan. Mana ya, cuma lupa bentar Bang, cari dulu. Ternyata bukan sosok yang introvert, cuy. Yohanes 15 ayat 15. Bentar, Terus? buka. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Wih, iya dong. Betul kan? Dan aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Makanya saya bilang, dari kitab ada. Makanya dia bilang, jadi apa yang Tuhan tahu, Yesus tahu dari Bapa, dari Allah akan dikasih kepada kita, sahabatnya gitu loh. Makanya masuk Kristen tuh enak. Gitu loh, dosa ditebus, tapi jangan Dosa berbuat ditebus. lagi, jangan ini diulang lagi dosanya gitu loh. Kalau udah ditebus dosanya jangan diulangi lagi, ya sama aja. Jadi, kan, dosa lagi. Abang bukan hamba. Dulunya hamba, diganti lagi jadi bisa dikatakan lagi menjadi sahabat, baru terakhir jadi anak. Gitu loh. Berarti bukan lagi hamba Tuhan. Bukan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Maksudnya Tuhan itu tidak menyebut kita lagi hamba. Sebab hamba Iya. tidak tahu apa yang dibuat oleh tuannya.
diperkuat lagi di Galatia 4 nomor 7 tadi kan. Jadi Kristen bukan lagi hamba melainkan anak gitu kan. Ya, sahabatnya. Semua. Makanya dikatakan Yesus itu adalah segalanya bagi kami. Ada pujiannya gitu. Engkaulah segalanya. Kalau malaikat yang membangkang jadi iblis itu malaikat apa namanya? Lucifer itu dulu hamba Tuhan juga kan? Lucifer itu dulu gimana kita malaikat bilang? malaikat yang taat juga kan? Apa Tuhan? Istilahnya kepercayaan Tuhan gitu loh. Iya. Dulu kan dia taat kepada Tuhan tuh kan. Betul. Makanya dibilang Sampai akhirnya dia membangkang gitu kanannya kan. lah dibilang wakilnya lah di surga gitulah. Tapi statusnya hamba Tuhan juga. Hamba itu kan statusnya orang yang mengabdi. Malaikat itu Bang lebih mulia kita manusia daripada malaikat. Itulah. Lebih mulia manusia daripada malaikat. Ya. Oke. Berarti abang anak Tuhan. Kalau malaikat ini anak Tuhan juga atau gimana? Gimana aku bilangnya? Malaikat si Bang Bay. Apa? Si Pui ngamuk-ngamuk. Kenapa? Kamu lagi dugem sama Syahri nih kan? Ini ngantri banget. Lama banget mau masuk. Dia nggak tahu itu penuh gitu server. Nggak tahu. Kak Zero ini nunggu kagak Zero? Iya, 2 jam 3 jam kayaknya paling lama segitulah. Cuma nggak sampai sehari sih harusnya kalau kamu belinya jam segini. Kecuali kalau kamu belinya tengah malam baru besoknya biasanya gitu. Aku beli yang instan soalnya. Yang instan. Instan pun tetap sama aja sih. Yang Nggak pernah beli yang instan sih. Yang instan. Emang yang mana? Yang dibahas emang yang instan. 138572. Iya. Itu yang bisa aku beli tuh. Berapa lama tuh Bang Bay? Itu kalau misalnya kita ininya ini ya bener semua itu ya kayak nggak perlu dipastiin lagi sama dia bisa ya 3 jam 4 jam Ya segituan lah, 2-3 jam, 2 sampai 4 jam lah. Ya udahlah. bela aja top up jam berapa kapan dapetnya kapan. Kok nggak masuk sih katanya. Ini nggak mau naik kan? Woi di atas ini. Emang gitu ah. Bentar kakek, aku kalau kayak gitu kok mau ganti device. Gimana caranya aku ganti device? Oh gini. Ya ganti device, tinggal ganti device. Akhirnya masuk bayar. Masuk deh.
Nah, sini aja. Sini fair. Wah. Tapi kalau sambil main nggak apa-apa kan, Pak Jero? Kenapa? Gak apa-apa, gak apa. Tiba-tiba ganti nama SPY Zerone gitu. Iya, Zerone. Dia ngapain cuma ngeliat doang gitu? Adik, welcome. Udah, adik. Enggak bloksnya. Udah. Minta maaf lagi ya. Enggak. Yang bener aja jawabnya lama gitu. Enggak. Kalau top up tanya-tanya sama yang tahu itemnya. Aku tadi nggak tanya-tanya lo itu semua. Waktu aku sama Diraja aku milih sendiri. Dasar. Nah biarin lah untuk Kamu lihat-lihat bentuk-bentuknya, cari referensi di TikTok dulu gitu. Kamu pakainya kayak gini, Dir. Aku pakai kayak gini. Maksudnya. Aku tadi kayaknya waktu aku mau offline ketemu Poek deh. Iya. Itu kan dia login. Iya, ada di sini put. Terus dari itu aku tahu lah, Dona kemana? Nengok doang habis itu kuliah lagi udah pergi. Help, kenapa Jack? Nah, kenapa apanya kenapa? Itu tadi kamu bilang help kapan tadi? Tadi naikin tadi. Nggak ada. Itu tadi help. Oh, naik. Kak Bella. Udah Ya. hilang. Tapi kenapa di bawah? Kamu lagi makan gak ke Vero? Enggak, itu pakai kode ay, itu pakai kode ay. Saya baru tuh. Bohong banget. Jelasin Top up dulu, tuh Boy. tadi tuh. Percaya, Puy, jangan percaya. Ya Enggak Allah. tuh, Baik. penipuan publik banget tuh.
Itu Jangan. langsung dipraktekin aja, Bang Jer. Kalau dikomorin gitu langsung dipraktekin aja. Enggak, itu emang pakai kode, Boy. Udah itu pakai kode. Pakai slice garis miring. Aku parfum lagi ya, HP tinggal. Oke. Yuk. Misalnya dari tadi gue gak beres-beres. Udah langsung merasa terancam, Bang Jer. Bang Jero tiba-tiba langsung menciut gitu, Ci. Takutnya nggak mau dengar penjelasan, untung gue mau dengerin penjelasan game. Coba praktekin dulu aja itu, Wi. Kamu pakai kode yang dikasih Bang Jer itu. Aku juga mau dong. Oke, kalau gitu kamu kemana hilang kamu? Kamu belum bisa aktifin perintah kan, Je? Aktifin perintah gimana? Bisa nggak sih kalau VIP perintah itu bisa, Bang Jer? Enggak. Enggak. Perintah tuh sendiri tuh yang di bawah itu Sendiri, yang kan? perintah. Beda kan? 160 anjir itu untuk ininya. Nah, maksud Itu 160 Robux. Ini namanya banget pusing. Lama banget pusing. Ya, begitulah. wah, nyam. Kayaknya pas jam berapa ya tadi aku? Gak serame itu ya. Pagi ya. Beda, kamu servernya banyak. Pagi ya. Servernya banyak banget. Kamu kalau misalnya nggak join gitu, Bel, mungkin kamu dipentalinnya ke server yang sepi. Cuman kalau Iya, karena kan ini kan server full kan, nggak mungkin dipentalin ke sini. Nah kalau kamu join itu dipaksa masuk, jadi ngantri. Nanti Bel, Makanya kalau misalnya mau cari ya. server rame itu ini di servernya itu lihat ya full. Kenapa, Bel? Itu sih, Boy. Nanti Bel download juga mulu ya. Yang ngajarin siapa, Pui? Siapa yang ngajarin? Kan yang ngajak kalian ya. Terus berarti yang disalahin kalian dong udah ngajak aku. Siapa yang ngajarin, Pui? Adik aku diajarin dugem sama siapa, Pui? Parah. Aku hari ini udah login itu ke salon berapa kali ya? login terus. Dari bangun gocak sampai sore, gila. Masih apa namanya? Di apa sih? Baru-baru masih anget-anget nih. Aduh, aku lupa belum berkebun. Iya, aku juga belum berkebun, kocak. Udah Berpetualang bersama si Jerry. Berpetualang bersama Jerry.